My Rival is My Love, episode 4. Pagi itu, gue sedang ngaca di depan lemari. Gue bisa lihat tuh mata gue jadi etem kek panda gara-gara semalam susah tidur. Tak lama gue langsung aja keluar dari kamar. Gue kemudian pergi menuju kamar mandi, buat nyuci muka sekalian mandi. Niatnya biar segar. Nah, pas udah nyampe, gue sempetin ngaca dulu lagi. Dan entah kenapa hari ini gue ngerasa kayak ada yang aneh sama badan gue yang gimana gitu rasanya. Gue merasa ada yang sakit banget di area kedua dada gue. Rasanya kayak nyut-nyutan gitu. Ini kenapa sih? Batin gue ngerasa ada yang ngeganjel. Langsung aja gue narik baju gue dari bawah ke atas. Terus setelahnya gue cek buat mastiin. Terus pas gue pengang, dada gue rasanya kok ada berasa beda. Loh, ini kok kenyal? Gue bingung pas gue pegang rasanya dada gue kayak bengkak gitu. Detik itu pun gue langsung panik. Dengan cepat gue lepasin kaos yang gue pakai. Dan gue langsung noleh ke bawah buat pastiin memang ada yang salah sama badan gue. Mata gue langsung terbelalak tak percaya saat melihat ke bawah. Oh my god, dada gue. Gue syok banget. Saking syoknya gue sampai teriak saat lihat dada gue. Ini nggak mungkin. Kenapa dada gue bisa tumbuh kayak payudara cewek sih? Dan ini juga kenapa suara gue nggak kayak biasanya. Ini suara gue juga kenapa jadi cempreng gini sih? Saat itu gue lupa kunci pintu kamar mandi. Terus Inzo datang dan masuk ke kamar mandi yang kebetulan masih ada gue di dalamnya. Inzo terkejut saat gak sengaja lihat gue yang telanjang dada. Dia kayaknya kaget pas lihat dada gue yang tumbuh segenggam tangan gue. Gak terlalu gede sih, ya mungkin seukuran anak SMP yang lagi masa puber. Meskipun kecil, tapi gue bisa ngerasain rasa gelinya saat gue pegang. Inzo, apa yang kamu lakuin? Tanya gue. Belum sempat Inzo jawab, dia langsung kabur begitu lihat gue. Itu bocah kayaknya ketakutan setelah melihat tubuh gue yang berubah. Si Inzo masih berlari keluar. Terus dia lapor ke Mama Widya yang lagi nyiapin makan buat sarapan di dapur. Mama, ucap Inzo terbatah-batah. Ada apa, Dek? Kak Angga tuh, Ma, sambil nunjuk pakai jari ke arah kamar mandi. Kak Angga kenapa? Kak Angga punya nenek kayak Mama, ucap Inzo yang buru-buru menarik tangan ibunya lalu mengarahkannya ke tempat gue. Tak lama Mama Widya sampai di tempat gue, betapa kaget dia pas melihat gue. Gimana gak kaget? Si Mama ngeliat gue yang masih telanjang dada sambil kedua telapak tangan gue ini lagi menutupi kedua dada gue yang udah nonjol. Sayang, kamu kenapa? Ucap Mama Widya nampak khawatir. Gue yang gak tahu, cuma geleng-geleng kepala yang menandakan gue tak tahu apa-apa sama apa yang sedang terjadi dengan badan gue. Jujur saat itu gue rasanya sedih sekaligus bingung sama yang terjadi sama badan gue hari ini. Mama nyuruh gue pakai baju lagi dan setelahnya Mama Widya ngajak gue ke kamarnya. Dia lalu memeriksa tonjolan di tubuh gue yang kayaknya payudara cewek. Angga, ini sih dada perempuan, ucap Mama heran. Tak lama Mama Widya keluar dari kamarnya. Gue gak tahu si Mama mau ngapain. Sementara gue cuma nungguin Mama di kamarnya. Dan tak berselang lama, si Mama balik lagi bawa rombongan bapak-bapak. Ada ayah gue dan Om Jonathan. Gue bisa lihat mereka semua nampak bingung. Pa, Mas Nasrul, lihat deh si Angga, ucap Mama Widya sambil memegang dada gue. Mata mereka terbelalak saat melihat bagian dada gue yang nampak berisi. Untungnya gue udah pakai baju, jadi mereka cuma lihat tonjolannya aja. Mereka pun terkejut dan heran dengan perubahan tubuh gue. Lalu sesaat kemudian Kansi muncul di antrian paling belakang bersama Inzo. Kayaknya dia baru masuk deh. Lihatannya dia baru sadar setelah ada ribut-ribut di rumahnya. Atau mungkin juga si Inzo yang ngasih tahu. Sementara itu, gue yang masih syok. Coba ditenangin sama Mama Widya yang duduk di sebelah gue. Dia ngelus-ngelus punggung gue sambil nasehatin gue. Angga, kamu jangan sedih ya. Mama emang sempat pengen kamu jadi anak perempuan Mama. Tapi Mama gak nyangka. Kamu ternyata perempuan. Jadi Angga bisa beneran jadi anak Mama. Ucap Mama Widya kelihatan seneng lihat gue kayak gini. Dia sampai peluk gue saking senengnya.
Kayaknya yang seneng gue jeti cewek cuma mama aja. Ayah gue dan yang lain cuma melongo lihat gue yang diperlakukan kayak anak kecil sama Mama Widya. Ayah tolongin anakmu, gue gak mau jeti cewek. Gue coba lepasin pelukan mama, lalu coba jelasin ke mama kalau gue ini masih cowok. Mama dengerin aku, Angga ini masih cowok kok. Kan Angga masih punya ini, kata gue nunduk ke bawah. Gue langsung aja masukin tangan gue ke dalam celana gue. Dan gue bingung saat coba meraba-raba isinya. Oh tidak, ini gak mungkin. Kenapa gak ada? Adik kecil gue. Gue makin syok dan panik setelah mengetahuinya. Barang kebanggaan gue sebagai cowok kini hilang dan berubah jati rata gini. Udah gak ada lagi yang bergelantungan di selangkangan gue. Gue makin frustrasi dan nangis kenceng banget. Huaan. Pagi ini benar-benar pagi yang paling buruk seumur hidup gue. Are, kenapa gue jadi cewek? Teriak gue teriak-teriak untuk meluapkan kekesalan yang terjadi hari ini. Asli ini parah banget. Gue masih belum bisa tenang. Kemarin tuh gue masih cowok. Ya walaupun kemarin gue lagi cosplay buat nyenengin mama. Tapi gue masih gak percaya kalau saat ini gue berubah gender setelahnya. Sumpah kejadian ini benar-benar bikin gue stres. Setelah ini gue mesti gimana? Beberapa menit kemudian, setelah keadaan gue yang udah cukup tenang, Mama Widya menelpon seseorang dokter kenalannya untuk memeriksa keadaan gue. Gue beneran stres. Kerjaan gue hari itu cuma murung dan merenungi nasib gue yang sekarang berubah jati cewek. Gue duduk di sofa sambil meluk kedua lutut yang gue tekuk. Gue melirik Kenzi yang kayak terus merhatiin gue. Gue ingat semalam dia nyumpahin gue biar jati cewek. Jangan-jangan itu ulahnya. Detik itu gue bangkit dan lalu melabrak Kenzi yang tengah berdiri liatin gue. Gue narik kerah bajunya dan ngedorong dia sampai mundur mepet ke tembok. Lo senang kan gue jati kayak gini? Lo pasti bahagia kata-kata lo jati kenyataan. Kenzi, balikin gue jati cowok. Gue nggak mau kayak gini. Hardik gue sampai nangis di depan Kenzi. Dia masih ngeliatin gue dan tak lama dia mulai bicara. Lo itu kenapa nyalahin gue? Gue beneran gak tahu. Dah lah, gue mau siap-siap sekolah, kata Kenzi yang langsung pergi setelah melepaskan cengkraman gue. Tak lama Mama Widya kembali datang nemuin gue. Angge, kamu pakai ini ya sayang, ucap Mama Widya sambil bawa baju daleman cewek. Gue bisa lihat itu baju kayak sport bra gitu. Gue nggak tahu ini Mama dapat dari mana. Kenapa bisa punya beginian, mana pas sama ukuran gue? Ma, masa Angga mesti pakai ini sih? Tanya gue yang rasanya ogah pakainya. Kamu harus pakai sayang, biar punya kamu itu gak iritasi gara-gara gesekan bajumu. Terang si Mama dan lalu mengajakku ke kamar buat pakein aku bra yang di bawah. Ini sungguh memalukan, gue harus pakai pakaian dalam cewek. Nah, sekarang Anggi ngertikan gimana pakainya? Jadi setiap hari Anggi harus selalu pakai ini biar gak kendor kalau udah gede. Seru Mama Widya ngasih tahu gue fungsinya pakaian dalam. Dan gue merinding mendengar kata gede. Apa maksud Mama ukuran dada gue bisa tumbuh besar lagi? Bodoh ah, gue manggut-manggut aja, merinding gue mikirnya. Dan kini setelah gender gue berubah, Mama Widya lebih nyaring lagi manggil nama gue Anggi. Gue nurut aja deh ke Mama Widya. Soalnya nanti sekitar jam 9 gue mau diajak ke dokter buat meriksa keadaan gue. Gue pengen tahu, siapa tahu juga dokter bisa ngasih solusi biar gue bisa balik jati cowok. Jam 6:48 menit. Kenzi dan Inzo pamit buat berangkat sekolah, sementara gue hari ini izin gak masuk sekolah karena mesti ikut Mama Widya ke dokter kenalannya. Jam 9:23 menit. Gue dan Mama Widya pergi ke kliniknya dokter Susan yang tempatnya lumayan jauh dari rumah. Pas udah di sana dokter Susan memeriksa tubuh gue pakai macam-macam alat kedokteran yang gak gue ketahui fungsinya apa. Dan dokter Susan juga ngambil darah gue buat dijadiin sempil. Gue sih ngikut aja. Gimana San? Tanya Mama Widya penasaran dengan hasilnya. Aku juga terkejut loh Mbak. Lihat hasil scanning dan tes DNA anak ini, pas aku cek hasilnya 100% perempuan. Coba deh Mbak lihat di sini ada ovarium dan ini itu. Begitulah penjelasan dari dokter.
Susan yang nggak gue ngerti maksudnya apa. Intinya dokter, Susan tuh ngejelasin pemeriksaan yang dia lakukan sama gue, dan hasilnya membuktikan bahwa gue itu perempuan tulen. Perempuan normal yang kalau diajak laki nginu-nginu bisa bunting. Gue makin syak dan lemes pas dengar penjelasannya. Dan lalu gue noleh ke arah Mama Widya. Niatnya gue mau nanya apa ada cara buat gue balik jadi cowok. Tapi kayaknya Mama lagi senang. Mata Mama seperti berbinar-binar setelah mengetahui penjelasan dari dokter, seolah mengisyaratkan sesuatu ke gue. Anggi, tuh dengarkan apa yang dibilang dokter. Udah kamu jangan sedih seperti itu, mungkin ini takdir dari Tuhan. Kamu terima aja ya, nanti Mama nikahin kamu sama Kenzi. Biar kamu jadi anak Mama beneran, ucap Mama Widya yang bikin gue merinding geli. Mama ini masa banget. Kemarin mau jadiin saudaranya Kenzi, sekarang begitu tahu gue jadi cewek beneran malah mau dikawinin sama si kampret Kenzi. Gak mau Ma, Angga masih suka sama cewek bukan laki, ucap gue berontak. Anggi, kamu harus sadar, lihat tuh badan kamu, Anggi udah gak bisa nikah sama cewek. Jadi Mama boleh dong berharap Anggi jadi menantu Mama, timpal Mama tersenyum sumringah. Gue harus gimana ini? Kenapa Mama jadi ngebet banget jadiin gue menantunya? Sejak saat itu gue sepenuhnya perempuan. Tadinya gue mau minta operasi kelamin biar balik jadi cowok. Tapi ide gila gue itu ditolak sama Mama. Katanya biayanya mahal dan beresiko. Gue jadi takut kalau ada resikonya. Dan sekarang Mama Widya semakin manjain gue seperti anak gadisnya. Bahkan Mama beliin gue banyak banget daleman cewek. Katanya buat stok gue. Dan semua orang di rumah sekeluarga Kenzi dan Ayah sepakat buat mengganti nama gue yang tadinya Angga Rahmadan menjadi Anggi Rahmadani. Nama gue kok jadi imut gitu ya? Meskipun demikian gue masih ingin menyelesaikan sekolah gue sebagai Angga dan semuanya setuju sama keinginan gue sampai pengajuan perubahan identitas gue selesai.